Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila. Nama saya Lydia. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil dari PowerPoint kami untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan beribadah kepada anak usia dini yang diberikan oleh dosen pengampu kami Ibu Azriani Nasution MPD yang berjudul Pembelajaran ibadah yang menyenangkan dan sesuai dengan tahapan perkembangan agama pada anak usia dini. Di sini kami akan menjelaskan dan memberikan contohnya. Anak usia dini seringkali dikatakan ada pada usia emas atau yang sering kita dengar golden age. Pada masa ini, seorang anak memiliki potensi yang sangat besar untuk mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan yang ada pada dirinya. Nah, salah satu aspek perkembangan anak usia dini adalah aspek perkembangan nilai agama dan moral. Pada pengembangan aspek nilai agama dan moral, anak distimulasi melalui pembelajaran di PAUD agar dapat memiliki budi pekerti yang baik dan mengamalkan ajaran agama dengan taat sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian lanjut pembahasan. Di sini pembahasannya ada 6 poin. Yang pertama, A. Pengertian pembelajaran ibadah. Pembelajaran ibadah adalah proses membimbing, mengajar, dan membiasakan anak usia dini untuk memahami serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencapai keridhoannya. Kemudian yang kedua, B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi ibadah. Motivasi beribadah berkembang bukan secara langsung sebagai faktor bawaan secara turun-temurun, akan tetapi terbentuk dari berbagai unsur kejiwaan seperti afektif, kognitif, dan juga konatif. Kemudian C. Perkembangan agama anak. Dalam perkembangan agama pada usia kanak-kanak, anak harus diajarkan agama sesuai dengan usianya yang masih berpikir pre-operasional dan konkret pre-operasional. Perkembangan agama pada masa anak terjadi melalui pengalaman hidupnya, sejak kecil di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan mampu membentuk pengalaman yang bersifat religius. Kemudian D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan nilai agama anak. Faktor yang pertama, pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua yang tepat dan keteladanan adalah kunci orang tua dalam mengembangkan nilai agama dan moral yang kuat pada anak usia dini. Kemudian faktor yang kedua, guru sebagai pembimbing. Nah, guru sebagai pembimbing selakunya menyiapkan metode dan media pembelajaran yang kreatif agar anak usia dini mudah dalam menerima pembelajaran yang diberikan. Kemudian faktor yang terakhir, sekolah dan masyarakat. Nah, sekolah dan masyarakat ini sebagai lingkungan yang mendukung memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan lingkungan yang mendukung perkembangan nilai agama serta moral pada anak usia dini. Di sini kita akan membahas mengenai ibadah yang menyenangkan pada anak usia dini. Yang pertama ada sholat berjamaah. Kita harus mengajarkan anak untuk melaksanakan sholat berjamaah bersama dengan teman-temannya ataupun bersama dengan orang tuanya. Yang kedua, cerita inspirasi mengenai akhlak dan adab yang baik. Kita harus mengajarkan anak mengenai itu karena itu merupakan nilai keagamaan yang baik dalam perkembangan anak. Yang ketiga, menghafal surah-surah pendek dalam Al-Quran. Kita harus menyuruh anak untuk menghafal surah-surah pendek yang terdapat dalam Al-Quran karena itu juga merupakan syarat dalam melaksanakan sholat. Yang keempat, mengajarkan anak berdoa. Dengan kita mengajarkan anak berdoa, apalagi dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak lebih mudah akan melaksanakan belajar atau kegiatannya. Yang kelima, menonton cerita Islami. Seperti kita harus memberikan cerita inspirasi mengenai kisah Nabi dan Rasul serta sahabat-sahabatnya, karena di dalam itu terdapat nilai-nilai keagamaan yang baik untuk anak. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkat pencapaian perkembangan agama dalam beribadah pada anak usia dini. Pada usia 2-3 tahun, anak mulai meniru gerakan sembahyang atau salat yang dilihatnya pada orang tua atau di lingkungan sekitarnya. Serta anak juga dapat meniru doa yang didengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pada usia 3-4 tahun, anak-anak mulai memahami arti kasih sayang akan ciptaan Allah atau Tuhannya. Pada usia 4-5 tahun, anak-anak mulai mengenal Tuhan melalui agama yang dianutnya.
serta anak dapat meniru gerakan beribadah dengan baik dan bahkan jauh lebih baik daripada usia 2-3 tahun. Jadi, kesimpulan pembelajaran beribadah adalah ibadah yang menanamkan disiplin, nilai moral seperti kejujuran dan tanggung jawab, serta memperkuat hubungan spiritual dengan Tuhan. Ibadah juga dapat membantu membersihkan hati dari sifat negatif, memberikan ketenangan jiwa, dan mendorong introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ibadah yang menyenangkan bukan hanya kewajiban, melainkan juga pengalaman positif yang mempererat hubungan dengan Tuhannya dan membawa ketenangan jiwa pada anak usia dini. Berikut ini adalah dokumentasi dari contoh beribadah yang sesuai dengan tahap perkembangan anak usia dini. Yang pertama, mereka mendengarkan cerita Islami, yang kedua melaksanakan salat berjamaah, dan yang ketiga mengajarkan berdoa seperti doa sebelum belajar. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.